Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku akan nge-review nih salah satu complexion yang kemarin banyak banget kalian request. Setiap kali aku buat video, kalian selalu komen di situ ya untuk nge-review BB cushion ini. Yes, itu adalah dari brand lokal Salsa yang namanya Cover Me BB Cushion yang seperti ini. Dan awalnya waktu pertama kali datang tuh aku agak kaget ya, karena packagingnya seniat itu dengan harga yang masih terjangkau. Kemarin aku beli ini harganya dari 68.000 jadi cuma 55.000 aja. Dan harga segitu aku nggak nyangka sih bakal ada package yang gede kayak gini. So, nanti kita akan lihat untuk detail lengkapnya seperti apa ya. Yang pasti buat kalian yang udah penasaran dengan review lengkapnya seperti teksturnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku dan sampai ke tes ketahanan. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari detail packagingnya seperti apa ya, yang tadi aku bilang nggak nyangka bakal seperti ini. Karena di sini secara kelihatannya tuh dia perpaduan warna orange dan juga hitam. Kayaknya ini memang khasnya Salsa ya, warna-warna hitam kayak gini. Udah gitu kayak masih ada emboss-embossnya gitu nih. Tulisannya Cover Me BB Cushion, bukan yang bener-bener cuman polosan aja. Udah gitu yang di bagian belakangnya nih masih ada beberapa keterangan-keterangan. Aku akan kasih tunjuk aja ke kalian. Di sini ada klaim produknya, kandungan-kandungannya. Wow, skincare-nya juga banyak ya, kayak Centella asiatica, red algae extract, dan juga niacinamide. Bener-bener ya, dengan harga 55 ribuan, ternyata mereka juga tetap memperhitungkan nih untuk perawatan kulitnya. Udah gitu ada petunjuk pengaplikasian dan juga penyimpanan, masih ditambah ingredients. Kalau kalian penasaran, aku akan kasih tunjuk aja detailnya di situ. Untuk bahan-bahannya tuh apa-apa aja. Kalau aku lihat nih di sisi kanannya, dia juga memang menyebutkan 2-in-1 skincare makeup hybrid BB cushion. Yes, berarti tadi memang karena sudah ada kandungan-kandungan skincare-nya tadi ya. Dan kalau kalian bisa lihat nih before after-nya di sini, untuk bagian after tuh kayak dia bisa ngeblurin tekstur pori-pori wajah gitu nggak sih? Aku akan kasih lihat zoomnya aja di situ ya. Nanti kita akan lihat ya waktu diaplikasikan di wajah aku seperti apa. Udah gitu di bagian bawahnya pastinya dia sudah ada nomor BPOM, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau pakai. Bahkan di sini non tested on animals. Terus untuk expire date-nya ini sampai di tahun 2025, tapi kalau sudah dibuka dia hanya bisa dipakai selama 1 tahun aja. Dan sekarang pastinya aku akan kasih tunjuk detail dari boxnya ini. Tadi kan keterangan-keterangan yang ada, sekarang kayak bentuknya tuh seperti apa nih di bagian dalamnya. Di sini ada langsung logonya Salsa dan di bagian bawahnya ada Cover Me, tulisan gede banget karena sesuai dengan namanya ya, Cover Me BB Cushion. Terus kalau misalnya aku buka nih, ini nggak kayak misalnya box cushion pada umumnya kan ya udah cushionnya ada di dalamnya. Tapi ini tuh kalau dibuka, tara nih kalian bisa lihat ya ada lubang. Yang kemarin tuh di situ adalah si cushionnya. Udah gitu ada lubang kecil juga di sini. Ada keterangan perfect match your concealer, karena ini aku dapat bonus kayak spons kecil gitu untuk ngeblend concealer ya. So dengan harga segitu masih dapat bonus spons juga. Dan di bagian dalamnya ini ada tulisannya May your day be as flawless as your makeup. Jadi untuk membuat makeupnya tuh nanti flawless. Dan ada keterangan lain juga, no filter BB cushion 2-in-1 skincare makeup. Tadi seperti yang aku bilang ya, karena memang dia ada kandungan skincare-nya. Jadi kayak walaupun gak pakai filter itu nanti akan flawless aja. Bener-bener ya, klaimnya menggiurkan banget. Dan gitu masih ditambah lagi ternyata ada SPF 30+++. Nggak tahu nih kok nggak ada PA-nya ya. Itu biasanya kan SPF PA berapa gitu ya. Tapi di sini lumayan udah ada SPF 30-nya. Terus seperti di gambarnya tadi, dia ternyata memang ada blurring effect, kayak bisa menyamarkan pori-pori yang ada di wajah. Udah gitu oil control dan juga long lasting. Yes, ini adalah klaim yang selalu aku tunggu. Kalau dia tuh bisa mengontrol minyak dan tahan lama, itu nanti kita akan lihat ya di tipe muka kulit aku yang pas ini normal to oily, biasanya membutuhkan cushion yang seperti ini. Kayak kemarin yang aku review punyanya Revlon yang Silky Velvet, sebenarnya coveragenya bagus. Tapi sayang di aku kurang tahan lama karena memang dia kan hasilnya velvet. Terus untuk bagian dalamnya nih kayak gini, masih match juga dengan boxnya tadi karena perpaduan warna orange gelap dan juga hitam.
Udah gitu, ini bisa buat ngaca dong di bagian depannya ini. Kalian bisa langsung lihat aja ya di situ. Aku akan kasih tunjuk tuh kamera aku kelihatan di situ karena memang bener-bener kayak kaca gitu. Dan pastinya ada nama produknya Cover Me BB Cushion. Terus di bagian belakangnya selain nama produk ada nama shade-nya. Ini yang aku pakai adalah 02 shade Cashew. Jadi memang mereka sepertinya kemarin ada 3 varian warna kalau nggak salah ya. Aku selalu pilih yang di tengah-tengahnya aja. Semoga aja nanti bisa cocok di wajah aku. Dan di bagian bawahnya ada nomor BPOM, expired date, dan netonya nih tertera 20 gram. Bener-bener banyak ya. Biasanya kan cushion tuh 15 gram, 12 gram, 10 gram. Ini 20, harganya 55.000 aja. Ya, nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. So, pasti kalian juga udah gak sabar kan lihat pengaplikasiannya seperti apa. Ini udah aku pakai sebenarnya di wajahku. Tapi waktu tes ketahanan aku udah pakai tuh di beda hari. Aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, aku tadi belum kasih tunjuk ya. Di dalamnya itu detail package-nya kayak gini. Ada puff yang lumayan rame ya di sini. Perpaduan orange dan hitam. Udah gitu kacanya langsung bisa buat ngaca tuh. Tadi kelihatan kamera aku. Terus untuk spons puffnya menurut aku tidak terlalu padat, walaupun cukup empuk sih. Nanti kita akan lihat waktu dipakai seperti apa. Di bagian dalam nih masih ada penutup kertasnya untuk menjaga produk cushionnya tetap steril. Dan pas dibuka, wow, ini kayak ada motifnya gitu nggak sih, lubang-lubang kecil gitu, kayak bentuk matahari. Dan warna cashew ini kok aku rasa agak sedikit orange ya. Langsung aja kita akan coba nih di muka aku yang ada beberapa imperfection di wajah karena kurang, aku tap lagi. Ya, kira-kira segitu. Awalnya sih aku merasa kayak memang agak orange nih shade-nya. Cuman setelah dirata-ratakan kayak keluar kekuningannya dan bisa nyatu sih dengan warna kulit aku. Imperfection wajah aku seperti area bawah mata gelap, noda di pipi, dan bekas jerawat sepertinya sudah mulai tersamar tuh. Terus ini tuh wanginya agak gimana gitu, agak aneh sih waktu aku bauin. Cuman ya oke, nggak terlalu strong juga. Sekarang lanjut juga di bagian dahi, kemudian aku ratakan kembali menggunakan puffnya. Hasilnya kayak gini, before afternya kelihatan area bawah mata aku sudah tercover bagus. Terus noda bekas jerawat juga sudah tersamar nih di sekitaran dagu aku. Shade cashew ini setelah merata kayaknya cocok di tipe warna kulit aku ya. Perbandingannya gini, untuk di bagian noda-noda pipi aku memang masih kelihatan tuh samar-samar. Jadi aku akan layer aja. Buat aku sih ini puffnya sih sebenarnya kayak apa ya, kurang ada isinya sih bisa dibilang. Cuman bisa untuk ngeblend cushion kayak gini nih, kalian bisa lihat hasilnya. Walaupun gak yang nutup-nutup banget, tapi aku gak mau terlalu tebel pakainya. Udahlah, yang penting area bawah mata dan udah di dagu udah tercover. Jadi aku akan lanjut aja nih mengaplikasikan di sebelah kiri wajah aku. Agak aneh sih ini warnanya, tadi awalnya agak orange gitu sih. Cuman lama-lama waktu dipakai jadi agak kuning. Dan aku bakal kasih lihat ini before afternya seperti ini. Dia memang bisa menyamarkan imperfection yang ada di wajah aku. Walaupun tadi udah kegelapan di pipi masih kelihatan samar, tapi oke lah ya. Muka aku terlihat lebih flawless karena memang imperfectionnya sudah tertutupi. Sekarang aku akan lanjut set menggunakan bedak ini di sekitaran area mata aku. Udah gitu di area lain karena memang ini mau pergi yang agak lama sih, aku jadi harus set bedak kayak gini. Dengan menggunakan brush tuh biar hasilnya lebih natural. Before afternya kayak gini, kelihatan yang pakai bedak lebih matte lagi ya pastinya di muka, tapi kelihatan flawless juga. Ini perbandingannya sebelum di set pakai bedak tuh biasa aja bagian pori-pori, setelah di set kelihatan lebih smooth. Ya, tadi aku selesai mengaplikasikan complexionnya sekitar jam 7.44, jadi hampir jam 8 pagi. Oke, itu tadi untuk cara pengaplikasiannya ya. Sekarang aku akan kasih lihat nih untuk klaim produknya seperti apa ya. Apakah udah sesuai dengan yang aku rasakan tadi. Yang pertama, dia menyebutkan BB Cushion dengan formula ringan yang cocok untuk semua jenis kulit. Sejauh ini aku pakai, berarti sekitar 2 kali ini ya aku pakai. Memang ini ringan di wajah aku. Dan diklaimnya bisa cocok di semua tipe kulit ya. Udah gitu, finishing medium coverage membantu menutupi bekas jerawat dan meratakan warna kulit. Ini aku juga setuju, di aku tuh finishnya masih medium, jadi nggak yang bener-bener nutup banget. Yang tercover di aku itu kayak bekas-bekas jerawat kemerahan, ataupun jerawat kemerahan dia juga bisa menutupi. Termasuk area bawah mata aku yang gelap. Tapi kayak noda-noda yang ada di pipi aku tuh, kegelapannya tuh masih kelihatan samar-samar.
Cuman ya sudah lumayan, memang benar bisa meratakan warna kulit. Terus di sini memberikan hasil complexion yang glowing namun tetap natural tanpa minyak berlebih dan tahan lama hingga 12 jam. Wow, tapi kalau dibilang complexion yang glowing, menurut aku sih ini hasilnya di wajahku kayak lebih matte ya. Bukan yang bener-bener apa ya, se-glowy itu. Kalau sedikit aku bandingkan dengan yang Revlin kemarin, masih lebih glow yang Revelinnya. Jadi kayak di muka aku tuh kelihatan aja kalau ada cushion, kayak sedikit berbedak gitu ya. Apalagi tadi aku sempat set menggunakan bedak, ternyata hasilnya agak kelihatan berbedak. Dan sebenarnya tadi aku sempat ada tragedi gitu, tiba-tiba di bagian hidung aku tuh kayak agak ngelopak gitu. Jadi belum nyatu dengan bedaknya. So akhirnya aku coba tap-tap lagi menggunakan cushionnya, ternyata nggak bisa nyatu. Akhirnya aku hapus tuh di bagian sekitaran hidung menggunakan tisu. Baru aku tap-tap lagi, ternyata cushionnya nggak bisa nempel dong. Tadi tuh pas waktu mengaplikasikan biasa-biasa aja. Cuman waktu diaplikasikan di bagian hidung tuh kenapa waktu itu jadi nggak bisa nempel. Tapi karena memang waktu itu tuh aku pagi-pagi mau pergi dan nggak sempet lagi kalau mau dihapus lagi makeupnya, ya udahlah ya aku tambal seadanya. Dan hasilnya kayak gini sih finish akhirnya. Udah aku set kembali menggunakan bedak, mungkin agak kurang rapi dan kurang nempel, aku nggak tahu ya. Karena memang waktu di set menggunakan bedak itu aku merasa kayak lumayan berbedak, jadi hari ini khusus aku nggak akan set menggunakan bedak. Aku pakai aja nih cushionnya di seluruh wajah, dan kebetulan ini kemarin aku ada jerawat baru nih, masih agak kemerahan tapi udah pecah sih. Di situ aku tap-tap dan ternyata dia juga bisa tuh mengcover kemerahan jerawat aku. Jadi hasilnya bisa dibilang sama dengan yang pertama aku coba, dia coveragenya tetap medium di aku, tapi cukup bisa menyamarkan noda-noda di wajah. Dan karena memang ini hasilnya matte, aku nggak terlalu nunggu yang lama banget ya buat ngeset. Aku tetap nunggu kayak sekitar mungkin 2-3 menit. Setelahnya aku aplikasikan cream blush nih dari Makeover lagi. Aku lagi suka yang seri Euphoria ini di shade-nya 10 Magnetic Rush. Karena memang dia tuh gampang banget di blend-nya. Di situ aku tap menggunakan jari, kemudian menggunakan puff cushion sampai merata kayak gini. Dan buat aku sih ini agak sedikit mengangkat si cushionnya, jadi noda aku tuh lebih kelihatan lagi tuh di sekitaran pipi. Padahal aku udah hati-hati banget ya. Jadi bisa dibilang sih menurut aku ini walaupun hasilnya matte gitu, kayak di muka aku kurang nempel yang bener-bener gitu loh. Apa belum ngeset atau seperti apa, aku juga nggak tahu. Dan karena klaimnya tadi tahan sampai 12 jam, nanti aku akan tes ya, baik yang udah aku pakai kemarin sampai hari ini di akhir video. Terus kembali lagi ke klaimnya, tadi dia menyebutkan ada kandungan centella asiatica yang bisa melembabkan dan membuat kulit tampak sehat dan glowing. Yes, memang salah satu fungsi centella asiatica adalah melembabkan, udah gitu dia juga bisa menenangkan sih setahu aku. Pas banget kalau tadi aku lagi ada kayak jerawat kemerahan seperti itu, dia akan kayak lebih memproteksi gitu. Aman dipakai dalam kondisi yang seperti itu. Cuman kalau dibilang glowing, lagi-lagi di aku nggak seperti itu, hasilnya lebih kayak matte yang kelihatan pakai cushion gitu. Tapi mungkin bisa beda-beda juga tiap orang. Kalau kalian misalnya tipe mukanya normal tuh dry, udah cobain nih cushionnya dari Salsa, kalian bisa komen-komen di bawah. Kayak gimana sih pengalaman kalian, hasilnya seperti apa? Terus kandungan yang kedua, red alga extract, dia bisa melindungi kulit wajah dari radikal bebas penyebab penuaan dini akibat polusi dan sinar matahari. Yes, berarti ini akan lebih memproteksi kulit kita ya kalau misalnya ada aktivitas di luar ruangan. Kebetulan memang kemarin aku pakai keluar rumah juga, dan di aku sih aman-aman aja, nggak menimbulkan jerawat atau jadi kayak gimana kulitnya. Selanjutnya yang terakhir, niacinamide membantu mencerahkan warna kulit. Buat aku sih, aku belum terlalu merasakan efek yang ini. Yang pasti untuk warna yang cashew ini cocok di skin tone aku, bisa masuk, walaupun awalnya aku pikir kok kayak agak orange gitu. Tapi setelah aku ratakan dan aku perhatikan, ternyata ini masuk nih di tipe skin tone aku. Oke, sementara untuk klaim produknya itu tadi ya, kalian udah lihat hasilnya di wajah aku seperti apa. Dan sejauh ini aku pakai, menurut aku memang ini teksturnya ringan di wajah aku. Dan kalau aku pegang-pegang seperti ini sih, ini nggak aku set menggunakan bedak ya. Dia kayak lebih kulit aja sih yang aku pegang, nggak lengket. Cuman aku akan coba sedikit tap-tap menggunakan kapas ya, seperti apa. Harusnya sih dia udah lumayan ngeset ya. Oke, ini aku pegang-pegang sih dia minim sih transfernya. Di sini ada, cuman nggak yang bener-bener banyak nempel, ada tipis-tipis. Cuman biasanya sih kalau misalnya udah dipakai seharian dan kena minyak-minyak yang ada di wajah, itulah yang biasanya memicu tuh nempel di maskernya kayak gimana. Dan untuk cushion harga 50 ribuan, nanti kita akan lihat ya kualitasnya seperti apa, apakah cukup worth to buy buat kalian coba dan beli.
So, pastiin tonton videoku sampai akhir. Akhirnya selesai sudah untuk review kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan aku tadi selesai pergi ya, jadi aku akan update ini sudah jam 12.51, pakai foundationnya 6 jam dengan odor. Tadi aku udah menggunakan masker, keluar rumah, kita akan lihat seperti apa hasilnya di wajah aku. Aku lepas kacamata dulu, dan sekarang aku mau lepas masker, tapi aku agak salfok nih, kayaknya ada yang nempel di kacamatanya. Coba ya, nanti aku akan kasih tunjuk. Dan ya, ini sudah lumayan banyak transfer sih menurut aku di maskernya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk seperti apa hasilnya di wajah aku. Pertama kali langsung bener aku salfok sama di sekitaran kacamata aku. Nih kalian bisa lihat dia bener-bener ngangkat banget, bener-bener copot cushion dan juga bedaknya. Ini sih mungkin karena tadi kan sempat agak susah ya menyatunya di bagian itu. Jadi kayak cushionnya juga kurang nempel dan ini kayak ngecap banget kacamata. Udah gitu di atas hidung aku nih udah kelihatan lumer juga, di lipatan hidung agak glowy. Jadi sudah cukup kelihatan berminyak ya. Walaupun sih ini untuk coverage di sekitaran dagu aku masih bagus, cuman ini kayak bener-bener keangkat aja sih. Kalau misalnya kita pakai kacamata ataupun masker, dia keangkat se-cushion-cushionnya yang nggak cuman bedaknya aja. Apalagi misalnya nggak di-set pakai bedak, nggak tahu lagi sih. Overall, pakai 6 jam sudah kelihatan agak berminyak, tapi di area lainnya masih cukup bagus. Nanti aku akan update lagi. Ini aku udah nggak kemana-mana lagi ya, sekarang jam 3:30, jadi pakainya bisa dibilang sudah hampir 8 jam ya, 7,5 jam. Aku akan update kayak gimana hasilnya di wajah aku. Sebenarnya karena aku memang nggak pergi-pergi lagi sih, mungkin nggak terlalu ada perubahan. Cuman di sekitaran hidung aku, menurut aku jadi tambah lumer berminyak gitu nggak sih? Nih aku akan kasih tunjuk detailnya. Tadi kan di bekas kacamata memang udah keangkat. Tapi memang untuk di bagian sekitaran pipi, terus bekas jerawat, BTW bekas jerawat sudah agak pudar tuh coveragenya. Di sekitaran pipi aja yang masih kelihatan bagus, karena memang di situ nggak berminyak. Ini aku akan coba geser, bener-bener langsung longsor bun tuh kelihatan ya. Tapi untuk yang di bagian pipi masih lumayan aman. Cuman di area yang sekitaran hidung udah nggak tertolong sih berminyaknya menurut aku. Padahal tadi aku juga udah nggak pergi kemana-mana lagi. So bisa dibilang sih ini sudah cukup lumer. Untuk tes ketahanan yang pakai bedak ini aku agak kurang suka karena ternyata tadi ada tragedi yang sampai nggak bisa nempel itu sih di bagian hidung. So untuk ketahanannya juga menurut aku pakai 6 jam. Udah lumayan lumer dan nempel-nempel di masker. Nanti kita akan lihat di hari selanjutnya aku nggak akan set menggunakan bedak. Di hari yang beda ya, yang tadi pas aku nggak set bedak, terakhir aku pakai makeupnya tuh jam 10. Dan ini update-nya jam 2.32, setengah 3, jadi pakainya tuh sekitar 4 jam. Aku akan zoom aja di sekitaran T-zone aku, bisa dibilang sih ini di bagian hidung aku udah mulai glowy berminyak. Dan kayak di lipatan hidung aku, terus di ujung hidung juga sudah lumayan lumer. Untuk coverage di bekas jerawat sih sebenarnya masih cukup bagus, tapi juga udah kelihatan berminyak gitu. So ini aku coba geser lagi, ternyata memang dia udah lengser ya kalau kita swipe kayak gini. Cuma lagi-lagi di sekitaran pipi masih cukup bagus. Tapi bisa dibilang ini masih mending ya penampakannya dibanding kalau di set menggunakan bedak. Jadi kayak walaupun lumer, itu nggak kelihatan yang keki gitu di sekitaran area bawah mata aku. Nih untuk di bekas-bekas jerawat juga sebenarnya dia sudah cukup berminyak. Aku akan coba tap-tap menggunakan tisu, ternyata dia transfer tuh di situ karena memang kemarin juga waktu aku tes pakai masker dia juga transfer. Dan hasilnya kayak gini di area sekitaran hidung pastinya udah beberapa lumer walaupun kembali matte lagi. Tapi di area lainnya tuh menurut aku masih cukup bagus, nggak kelihatan yang bener-bener berbedak. So menurut aku untuk cushionnya Salsa ini sebenarnya akan lebih bagus hasilnya kalau tidak di-set menggunakan bedak, walaupun buat aku sih ini kurang tahan lama ya. Hal finishnya dia matte. Atau mungkin harus tipis-tipis banget kalau misalnya kalian pengen set menggunakan bedak. Jadi buat aku sih ini masih kurang favorit.
Dan kalau menurut kalian sendiri setelah lihat review dari aku kayak gimana? Coba dong komen-komen di bawah. Sampai ketemu lagi, bye!